Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen input pada sistem pneumatik dan elektropneumatik. Apa sih perbedaannya, kayak gitu kan? Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada elemen input seperti video sebelumnya. Gitu. Cuma di sini mungkin ada versi lengkapnya untuk simbolnya. Oke, ini ada yang push button biasa, ada yang seperti ada cekungan gini ya. Ada cekungan, ini dinamakan deten. Nah, ketika kita sekali tekan, maka dia akan tertahan. Nah, untuk mengembalikan atau untuk rilis, kita tekan sekali lagi. Seperti itu. Jadi semuanya sama. Ketika yang tidak ada cekungannya ini, maka ketika ditekan dan dilepas, dia akan kembali. Oke, ketika ada cekungannya ini atau deten, maka ketika kita tekan, kita lepas, dia masih akan tertekan. Ingin merilis atau mengembalikannya lagi, maka kita tekan sekali lagi, baru dia kembali. Seperti itu. Oke, ini perbedaannya. Untuk pneumatik, ini ada input dan limit switch secara pneumatik. Kalau elektropneumatik, ini ada input, limit switch, dan ada sensor. Oke, ini merupakan push button valve 3/2, mana di sini ada perbedaan. Kalau di sini ini adalah normally close dan di sini ini adalah normally open. Itu ya. Jadi pada rangkaian pneumatik itu berbeda pada rangkaian kelistrikan lainnya kalau terkait valve-nya ini. Kalau seperti ini adalah normally close. Ya, jadi bukan normally open ya. Ini adalah normally close. Nah, ini baru normally open seperti itu. Nah, di sini sudah ada rangkaian sederhana di mana nanti push button ini akan masuk ke manometer seperti itu. Nah, terus ini di sini ada, saya biasanya nyebutnya terminal udara atau biasa disebut manifold. Oke, ini manifold dapat dari air service unit. Nah, ini selangnya lewatnya sini. Oke, seperti ini ya. Mari kita contohkan. Oke, dapat dilihat seperti itu. Di sini tekanannya kecil sekali ya. Nah, coba kita ubah menjadi lebih besar tekanannya, bisa nyampe mungkin 3,5 gitu ya. Nah, udah. Oke. Kembali lagi, di sini adalah normally close, ini adalah normally open. Kalau normally open, dia bisa langsung mengalirkan udara bertekanan. Nah, normally open berarti ini di kiri, ini kanan ya. Ini juga sama, ini di kiri, ini di kanan. Terlihat bahwa yang kanan sudah aktif. Nah, jadi ini ketika sebelum ditekan, maka dia sudah aktif terlebih dahulu. Coba kalau ketika kita tekan, ini kita tekan ya. Nah, maka di sini tidak ada udara mengalir. Seperti itu. Coba kalau kita lepas, maka ada udara bertekanan yang mengalir ke manometer. Berbeda pada sebelahnya, yaitu pada. Jadi ketika kita belum ditekan, maka dia belum ada udara mengalir. Tapi ketika sudah ditekan seperti ini, coba lihat, maka udara masuk ke manometer seperti itu. Nah, coba ketika dilepas, maka tidak ada udara masuk ke manometer. Kita matikan ya, coba ya, sini ya. Nah, ini sama-sama tidak ada udara mengalir ke manometer. Oke, selanjutnya adalah deten switch, di mana ini seperti saklar seperti itu. Dapat dilihat di sini ada, dilihat di sini ada kayak geriginya, berarti dia itu mengunci sifatnya. Dan jangan lupa ya, ketika di sini itu masuknya 1, keluarnya 2. Dapat dilihat ini dari manifold masuknya ke sini. Nah, masuknya 1 dan ini juga masuknya 1. Kalau terbalik, kita masuknya 2, nanti dia akan keluar ke 3. Nah, jadi rangkaiannya salah seperti itu. Jadi masuk 1 keluar 2.
Oke, yang sebelah kiri ini dia masuknya ke manifold yang pertama. Nah, ini makanya 3/2 valve-nya. Nah, yang sebelah kanan ini dia valve-nya makanya 5/2. Jadi outputnya itu 4/2. Yang 4 saya taruh di yang sebelah kiri, yang nomor 2 ini. Yang 2 taruh di sebelah kanan, yang paling kanan. Oke, mari kita coba nyalakan. Oke ya. Ketika kita lihat, berarti kalau output 2 ini dia posisinya udara belum keluar di nomor 2. Maka dia di sini belum aktif. Selanjutnya, ini posisinya yang nomor 4 itu berarti belum mengeluarkan udara. Dilihat ini tidak aktif. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini dia dapat udara dari nomor 1. Dapat lihat kan? Nah, naik ke 2, berarti nomor 2 ini ada udara bertekanan. Oke, makanya manometer ini dia ada udara bertekanan seperti itu. Oke, coba kita aktifkan yang pertama ini. Dapat lihat ya. Baru manometer yang pertama di sana belum ada udara bertekanan. Coba kalau kita geser, nah, udaranya masuk ke manometer. Kita matikan lagi. Oke, tidak ada udara bertekanan. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Ketika saya geser, maka akan berpindah ya, yang aktif yang tengah, yang kanan tidak aktif. Ketika saya geser lagi ke arah sebelumnya, oke, maka dia berbalik lagi seperti itu. Oke, ini merupakan Deaton switch. Selanjutnya ini komponen yang pneumatik. Ini di sini ada limit switch dan di sini ada beberapa simbol di sini. Nah, ini ada seperti panah gitu ya. Nah, nanti mungkin kita bisa contohkan juga pada softwarenya untuk video selanjutnya gitu. Ini fungsinya berbeda-beda. Merupakan elemen input yang limit switch gitu ya. Jadi ketika ini ditekan, ini maka udara nanti dari 1 akan keluar, nomor 2 masuk ke manometer yang ada di sebelah kiri gitu. Mari kita coba aktifkan dulu. Oke, dapat lihat ini ketika saya tekan, dari udara dari nomor 1 nanti keluar ke nomor 2. Oke ya. Oke, ini adalah tekan mekanik, sebenarnya nggak pakai tangan. Ini nanti menggunakan silinder seperti itu, tapi ini merupakan contoh saja di awal. Jadi penggunaannya itu adalah ditekan, nanti menggunakan kepala silinder seperti itu. Dia masuk ke sini kepalanya, terus dia akan nyenggol limit switch. Kalau mundur kepala silindernya, nah, maka dia akan kembali seperti itu. Ini merupakan lead switch. Jadi dimana nanti ini itu penggunanya sama seperti limit switch, tapi dia aktifnya itu ketika dia tertarik oleh medan magnet seperti itu. Jadi tidak menggunakan disentuh seperti itu atau terkena kepala silinder, tapi di sini menggunakan magnet. Jadi di sini ada magnetnya juga. Ini bagian bawahnya. Nanti ketika ada magnet, dia posisinya di dalamnya itu akan ada yang tertarik. Nah, sehingga nanti udaranya masuk dari nomor 1 keluar ke nomor 2. Nah, ini ya, masuk dari nomor 1 ini keluar nomor 2. Seperti itu. Ini jadi kita sudah pasang alatnya ini. Nah, ini juga sudah saya sediakan magnet. Jadi ini magnet ya. Coba kita tempel. Nah, dia nempel di sini. Kita cabut lagi. Nah, jadi ketika ini saya dekatkan sama magnet, maka nanti udara akan masuk ke manometer. Nah, jadi selang dari nomor 1 ini ke sini, terus keluar nomor 2. Nah, masuk ke manometer gitu. Ini saya dekatkan magnet ke bawah ya. Coba kita lihat. Oke. Nah, dapat dilihat ini tersambung seperti itu. Coba kalau
Kita lepas. Nah. Nah. Oke, seperti itu. Ini merupakan reed switch. Oke, ini merupakan reed switch. Oke, selanjutnya ini ada yang elektropneumatik. Di sini seperti video sebelumnya ini ada tombol. Oke, ini merupakan elemen input pada sistem elektropneumatik. Di sini sudah ada dua tombol yang sudah dirangkai seperti itu. Yang pertama yaitu adalah tombol deturn, di mana kalau ini ditekan, oke lihat ya, ditekan, maka dia tidak kembali seperti itu. Lihat ini tingginya berbeda. Ketika ditekan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Seperti itu ya. Nah, terus yang bawahnya ini adalah push button biasa, maka ketika ditekan dia akan aktif seperti itu. Ketika dilepas dia akan tidak aktif atau kembali seperti semula. Oke, ini sudah dirangkai. Jadi ini dapat plus 24 volt di sini, masuk ke yang deturn, keluar nanti dia ke lampu yang pertama seperti itu. Seperti juga yang tombol kedua yaitu untuk push button. Jadi dia dapat 24 volt masuk ke sini, nomor 13, nomor 14-nya dia keluar juga ke lampu seperti itu. Oke, mari kita jalankan. Oke, yang pertama ya, yang tombol deturn. Ketika kita tekan, oke, ini lampunya menyala dan tidak mati gitu, karena dia deturn, jadi dia seperti saklar gitu. Ketika kita tekan lagi, maka dia mati. Berbeda dengan push button, ketika kita tekan, maka dia menyala. Ketika kita lepas, dia akan mati. Oke, ini merupakan komponen elemen input pada sistem elektropneumatik. Oke, selanjutnya ini adalah limit switch yang digunakan pada sistem elektropneumatik. Di sini dapat dilihat kontaknya, sumbernya itu dari nomor 1, nomor 2 itu berarti dia normally close, 1 sama 4 berarti itu normally open. Dapat dilihat ini yang nomor 1. Oke, nah ini dapat atas sumber 24 volt. Oke ya, yang nomor 4 sama nomor 2 ini saya dapatkan ke lampu. Oke, nomor 4 berarti yang atas, nomor 2 berarti yang bawah gitu ya. Oke, nomor 4 sama nomor 2 ini sudah saya dapatkan lampu. Itu yang nomor 2 itu berarti yang atas. Nah, sama seperti ini, nomor 2 atas, nomor 4 bawah. Ini lampunya berarti nomor 2 itu yang atas, nomor 4 yang bawah. Oke, mari kita nyalakan power supply-nya. Oke, dilihat nomor 2 ini sudah menyambung ya. Nah, berarti nomor 2 itu sudah aktif. Coba kalau ditekan, yang aktif jadi yang bawah yaitu nomor 4 ketika sudah tekan. Ketika dilepas, kembali ke nomor 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini adalah merupakan limit switch pada sistem elektropneumatik. Dapat dilihat, ini ketika silinder maju, maka sensornya aktif ya. Ini menggunakan magnet juga. Jadi ketika silinder maju, ini saya taruh depan. Kalau silinder mundur, harusnya ini yang aktif gitu. Karena ini enggak saya pasang, berarti ini kalau mundur pun ini enggak aktif. Nah, ini harus dapat 24 volt sama 0 volt. Nanti outputnya itu yang tengah. Jadi nanti ketika ini maju gitu, maka dia nanti akan menyalakan lampu yang bawah itu. Oke. Gitu ya. Ini merupakan limit switch pada sistem elektropneumatik. Oke, selanjutnya di sini ada yang sensor ya, seperti video sebelumnya juga. Oke, ini merupakan sensor induktif, di mana di sini ada simbol 24 volt, Q1 sama 0 volt. Ini kita sudah pasang 24 volt sama 0 volt itu adalah tegangan, Q1 itu berarti outputnya gitu ya. Karena induktif, dia hanya bisa menerima itu metal.
Gitu. Tidak bisa ini, coba ini contohnya plastik ya. Plastik. Nyalakan. Ini saya aktifkan lampu. Ini tidak nyala ya lampunya. Coba. Kalau ini kita ada besi. Oke. Nah, ini besi ya. Coba kita tempelkan. Nah, dia aktif. Oke. Ini merupakan sensor induktif. Oke, selanjutnya ini adalah sensor kapasitif. Dapat dilihat tulisannya 24 volt, Q1 sama 0 volt. Oke, 24 volt sama 0 volt itu tegangannya, Q1 adalah outputnya. Sama nanti dia akan menyalakan lampu, gitu ya. Nah, kalau kapasitif dia bisa menerima benda apapun, yang penting dia menghalangi sensornya. Dapat dilihat ini merupakan plastik PVC. Oke, nyala ya. Selanjutnya ini besi tadi. Oke, nyala. Dan juga bisa menggunakan tangan kosong. Oke, ini saya tutup pakai jari. Dia jaraknya pendek sekali ya. Jadi bendanya harus mepet. Ini mungkin setengah senti mungkin. Nah, seperti itu, dia aktif. Oke, ini merupakan sensor kapasitif. Oke, selanjutnya ini adalah sensor optik. Dapat dilihat, ini simbolnya 24 volt, Q1 sama 0 volt. Gitu ya, ini juga sama, 24 volt sama 0 volt tegangan, Q1 adalah output. Oke, saya pindah atas dulu. Oke, dapat lihat. Kalau sensor optik itu sebenarnya bisa membaca istilahnya benda apapun yang menutupinya, dan jaraknya itu bisa lebih jauh ketimbang yang sensor kapasitif, gitu ya. Coba mari kita aktifkan. Oke, ini sudah terhalang besi yang ada di sini, maka dia sudah aktif. Coba kita turunkan lagi. Nah, turunkan satu. Nah, dia tidak aktif ya karena mungkin jaraknya nggak nyampe yang atas ini. Oke, coba mari kita pakai tangan. Oke, segini berarti jaraknya ya. Nah, ini merupakan sensor optik. Dia memantulkan cahaya seperti itu. Nanti diterima lagi oleh sensornya. Oke, selanjutnya adalah sensor magnet. Dapat dilihat logonya, simbolnya ini 24 volt, Q1 0 volt. Nah, ini berarti 24 volt sama 0 volt adalah tegangan, Q1 adalah outputnya, gitu ya. Kita sudah sambungkan ke lampu. Mari kita coba. Kalau sensor kapasitif itu harus menggunakan magnet. Coba. Nah, dia nempel ya, berarti dia magnet ya. Cabut. Ini bulatan magnetnya. Ketika kita dekatkan magnet, maka dia akan aktif seperti itu. Nah, aktif, ya kan? Dan ini sebenarnya tuh agak nempel. Nah, ini nempel nih. Oh. Ini nempel. Ini taruh samping juga nempel sebenarnya. Tapi mungkin karena agak ke belakang tadi nggak bisa, ini agak ke depan bisa ini. Nah, ini agak ke depan bisa. Oke, aktif ya kan? Coba ini saya cabut. Nah, nggak aktif. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.